Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggallah seorang nenek berusia 68 tahun bernama Nenek Siti. Rumahnya sederhana, berdinding papan dengan atap seng yang mulai berkarat. Letaknya sedikit menjorok dari jalan utama, dikelilingi pepohonan pisang, salak, dan semak belukar yang tumbuh liar. Meski sederhana, rumah itu selalu tampak bersih, hasil sapuan pelan dan rutin dari tangan renta Nenek Siti. Setiap pagi, sebelum azan subuh, Nenek Siti bangun perlahan-lahan. Lututnya sering bergetar karena usia, tapi ia memaksakan diri berdiri sambil berpegangan pada meja kecil di sudut kamar. Ia kemudian menyalakan kompor minyak tanah yang disimpan rapi di dapur mungilnya. Di sana, ia mulai membuat kue basah dagangannya. Klepon, nagasari, kue lapis, dan lemper. Tangan tuanya bergerak pelan namun teratur. Kadang ia harus berhenti sebentar, memijat punggung tangannya yang pegal, namun setiap selesai menggulung klepon atau menyiapkan daun pisang, ia selalu tersenyum kecil. Alhamdulillah, masih bisa kerja, gumamnya lembut, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Setelah semua kue selesai, ia memasukkannya ke dalam wadah plastik besar, lalu membungkusnya dengan kain agar tetap hangat. Ia memeriksa isi dompetnya. Hanya uang pas-pasan untuk membeli obat, beras, dan bahan kue keesokan harinya. Meski hidup seorang diri sejak ditinggal suaminya dulu, Nenek Siti jarang mengeluh. Desa tempat Nenek Siti tinggal masih sangat asri. Udara pagi selalu sejuk dengan kabut tipis yang menggantung di antara pohon-pohon besar. Jalan desa belum sepenuhnya beraspal. Sebagian masih berupa tanah yang becek jika hujan turun. Tetangganya kebanyakan keluarga sederhana. Di pagi hari, ibu-ibu berkumpul di teras sambil menyapu halaman dan bercengkrama. Para bapak sudah sibuk berangkat ke sawah atau ke ladang untuk mencari rumput. Meski hidup tak mewah, mereka saling mengenal dengan baik dan sangat rukun. Setiap kali Nenek Siti lewat, para tetangga menyapanya dengan hormat. Pagi, Nek Siti dagang lagi? Iya, Nak, selagi kuat kaki ini. Anak-anak kecil pun sering berlarian melewati depan rumah Nenek Siti. Kadang mereka menawarkan bantuan kecil seperti membawakan ember atau menyalakan lampu di malam hari. Mereka mengenal Nenek Siti sebagai sosok baik hati yang tak pernah sanggup menolak permintaan siapapun. Ketika matahari mulai naik, Nenek Siti mengayunkan langkah kecil menuju pasar desa. Ia berjalan kaki karena tidak memiliki sepeda apalagi kendaraan lain. Jaraknya lumayan jauh, namun ia sudah terbiasa. Langkahnya pelan. Terkadang ia berhenti sejenak untuk menarik napas, memegang pinggangnya yang mulai nyeri. Setibanya di pasar, ia membuka lapak kecil dari sebilah. Papan yang sudah ia siapkan di sudut dekat penjual sayuran. Itu bukan lapak resmi, hanya berupa meja kecil yang ia bawa dan taruh di atas batu sebagai penyangga. Tapi disitulah ia berjualan setiap hari. Para pembeli di pasar mengenalnya dengan baik. Kue basah buatannya terkenal enak, manisnya pas, dan aromanya selalu menggugah selera. Beberapa ibu-ibu membeli sambil berbasa-basi. Nek Siti, kue lapisnya 2 ya? Kok wangi banget? Alhamdulillah, masih kuat buat masak ya Nek. Nenek Siti selalu tersenyum, meski tangannya mulai gemetar ketika memberikan uang kembalian. Setelah semua kue terjual, biasanya menjelang siang, ia pulang dengan berjalan kaki lagi. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di kursi kayu
sambil memijat lututnya. Rasa lelah sering tak tertahankan, namun hatinya lega karena hari ini ia kembali bisa membeli obat dan menyiapkan bahan untuk besok. Setiap malam, setelah makan sederhana dan minum obat, Nenek Siti duduk di teras rumahnya, memandangi langit desa yang dipenuhi kunang-kunang. Ia mengenang masa mudanya, suaminya, dan anak-anak tetangga yang selalu membuat hidupnya terasa hangat. Dalam kesendirian, ia tidak pernah merasa benar-benar sendiri. Desa kecil dan orang-orang baik di sekitarnya adalah keluarganya. Dan selama ia masih mampu berjalan, Nenek Siti berjanji pada diri sendiri, ia akan terus berjualan. Bukan demi kaya, tapi demi bertahan hidup dengan martabat dan kerja keras. Hari-hari terus berlalu, dan usia Nenek Siti kian bertambah. Tapi semangatnya tetap sama. Setiap pagi ia masih berkeliling pasar, membawa kue basah yang ia buat sendiri. Tubuhnya memang mulai sering pegal, tapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap kue yang terjual adalah langkah kecil untuk bertahan hidup. Namun, beberapa bulan terakhir, para warga desa mulai memperhatikan sesuatu. Langkah Nenek Siti makin pelan, napasnya makin cepat, dan kadang ia menahan sakit di lututnya. Tak ada satupun warga yang tega melihatnya terus berjuang sendirian. Suatu pagi, ketika Nenek Siti baru sampai di pasar, ia kaget melihat bahwa lapaknya sudah diduduki seorang ibu muda yang sedang mengelap papan meja. "Ah, maaf Bu, ini lapak saya," ujar Nenek Siti pelan. Ibu muda itu tersenyum. "Tenang Nek, saya cuma bersihin. Semua warga sepakat mulai hari ini kami bantu Nenek." Ia menoleh. Di belakangnya ada warga-warga lain membawa kursi, payung, dan bahkan taplak meja baru. Nenek Siti terpaku, dadanya hangat, matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa ibu-ibu mulai membantu menjualkan kue-kue buatan. Nenek Siti ke warung dan rumah-rumah. Anak-anak muda membuat poster kecil bertuliskan, "Kue basah Nenek Siti, lembat and legendaries." Mereka menempelkan poster itu di pos ronda dan warung sekitar kampung. Lama-lama, pembeli semakin banyak. Nenek Siti tak lagi harus berjalan jauh. Cukup duduk di lapaknya, orang-orang datang menghampiri. Saat mendekati bulan Ramadan, warga desa mengadakan acara bersih desa dan penggalangan dana. Di akhir acara, Ketua RT memanggil nama Nenek Siti. "Nek Siti, warga semua sepakat ingin memberikan hadiah untuk Nenek." Beberapa pemuda membawa sebuah gerobak kecil lengkap dengan atap, cat warna pastel, dan tulisan besar, "Gerobak kue basah Nenek Siti." Nenek Siti menutup mulut dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ini buat saya." Tetua desa mengangguk lembut. Nenek sudah memberi senyum dan kebaikan ke kampung ini bertahun-tahun. Giliran kami menjaga Nenek. Sejak hari itu, hidup Nenek Siti berubah. Ia tidak perlu lagi berjalan jauh ke pasar. Gerobak kecil itu didorong oleh anak-anak muda bergiliran, mengantar ke tempat lapaknya. Beberapa ibu bahkan datang membantu membuat adonan ketika pesanan meningkat. Nenek Siti sering berkata, kalau begini rasanya seperti punya keluarga besar dan semua warga akan tertawa hangat. Suatu pagi, seorang perempuan parubaya datang dari kota. Ternyata ia adalah teman masa kecil Nenek Siti yang merantau puluhan tahun. Ia menangis melihat kondisi sahabat lamanya karena hidupnya kini berkecukupan. Ia menawarkan, "Izinkan aku membantu membetulkan rumahmu ya." Awalnya, Nenek Siti menolak, tapi warga mendukung. Sehingga akhirnya ia menerima.
Rumahnya direnovasi sedikit demi sedikit. Toilet dibangun baru, atap diperbaiki, dinding dicat ulang. Rumah itu tetap sederhana, tapi kini lebih layak, lebih bersih, dan lebih aman. Kini Nenek Siti tidak lagi sendirian. Setiap sore selalu ada anak-anak yang bermain. Setiap pagi ada warga yang membantu mengantar dagangan. Dan setiap hari Nenek Siti selalu tersenyum sambil berkata, Allah mengembalikan dengan cara yang indah selama kita terus berbuat baik. Di teras rumahnya, di bawah sinar matahari sore, ia duduk sambil memandangi anak-anak yang tertawa sambil memakan kue buatannya. Hatinya penuh, rasa sepinya perlahan hilang. Kini ia memiliki keluarga besar, seluruh desa, dan itulah akhir bahagia Nenek Siti. Bukan dari harta, bukan dari kekayaan, melainkan dari kasih sayang yang kembali setelah lama ia beri tanpa pamrih.